wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama tak lupa kita haturkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan banyak sekali kita nikmat, terutama nikmat sehat dan sempat, sehingga kita sama-sama bisa berkumpul di sekolah ini dalam rangka menuntut ilmu. Atas segala nikmat yang telah Allah berikan, wajib kita syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sholawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Gimana perasaannya? Baik. Ada yang galau, ada yang sedih? Tidak ada. Alhamdulillah. Udah sarapan? Belum. Sampai belum? Sampai belum sarapan ya? Nanti sarapan ya, sebelum main. Oke. Tentunya perasaan kita harus semangat karena kita mau menuntut ilmu. Nah, kalau perasaan kita sudah semangat, maka ilmu yang kita pelajari itu akan mudah masuk. Oke, ada baiknya sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin ketua kelas bisa memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukhrijuna min nuril fahmi wa tu'ayyiduna. Abdul Wahid. Mana Abdul Wahid? Karim. Tidak masuk. Harap konten. Anissa Agustina. Baik, Dewi Intan Lestari. Sakit ya? Dewi yang lainnya? Sakit. Dede Fahri Maulana. Dede mana? Di luar. Sulfa. Apa? Alfa. Zaki. Iswan. Ini berapa bulan? Isnailul Karim. Intan Yundari. Mahiratul Nisa. Sakit. Nur Hakim. Gimana? Hakim mana? Tahu ada Nadia Amalia. Nadia Adira. Siti Laura. Tulis dia. Mana tulis? Kita harus tulis. Cindy. Risma Andini. Risma Amira. Randia Tiansha. Tatia Indah. Nadia Azira. Zarata Syifa. Widya Lestari. Wina Rumianti. Belajar sakit. Oh, Wina sakit. Sekarang kita akan belajar Al-Quran Hadis. Kemarin kita udah belajarin Al-Quran. Apa? Ada yang tahu apa pengertian dari Al-Quran? Al-Quran adalah Angkat tangan caranya, angkat tangan. Coba Tatia dulu. Al-Quran adalah kalam Allah yang diberikan secara langsung kepada Nabi Muhammad. terus? Coba yang cowok ada yang bisa? Karim? Coba dah. Randy mungkin bisa? Karim? Ayo dong. tahu nggak ada catatan. Yang lainnya? Oke, jadi Al-Quran adalah kalam Allah atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui prasarana malaikat Jibril secara mutawatir
dan jika kita membacanya itu bernilai ibadah. Kemudian diawali dari surah Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tujuan dan fungsi Al-Quran. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kakak harapkan kalian bisa menjelaskan bagaimana kedudukan Al-Quran di dalam Islam. Kemudian kalian bisa menjelaskan bagaimana tujuan dan fungsi Al-Quran, dan kalian bisa mengidentifikasi bagaimana sih sikap orang yang bisa memfungsikan Al-Quran di dalam kehidupannya sehari-hari. Oke, langsung adapun langkah-langkah pembelajaran kita pada pagi hari ini, kalian cukup memfungsikan telinga kalian, mendengarkan baik-baik. Kakak menjelaskan nanti terkait tentang kedudukan Al-Quran, kemudian tujuan dan fungsi Al-Quran, kemudian sikap orang yang memfungsikan Al-Quran. Nah, setelah itu nanti setelah kakak menjelasin, kalian akan membuat kelompok dan kalian bisa mengerjakan tugas kelompok. Oke, materi yang pertama. Kedudukan dan tokoh. Apa? Tokoh. Kedudukan. Atau kata lain dari kedudukan? Derajat. Apa? Ya, bisa derajat, bisa posisi ya, lebih tepat. Kedudukan sama dengan posisi. Nah, dimana di sini kita akan mengetahui bagaimana kedudukan atau posisi Al-Quran di dalam agama Islam. Tentunya kita ketahui bahwa Al-Quran ini sebagai sumber hukum atau sumber pokok di dalam agama Islam. Nah, sumber ini sebagai ajaran agama Islam. Nah, jadi kalau kita mau berpedoman, ya kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran. Nah, kalau kita bisa mengikuti Al-Quran, maka jalan kita akan lurus, aturan hidup kita itu akan terarah, teratur. Nah, seperti di dalam dalilnya itu di dalam surah Ali Imran ayat 103 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Nah, artinya wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian bihablillah, pada talinya Allah, jami'an, secara berjamaah atau secara keseluruhan, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Nah, artinya di sini kita sebagai umat Islam itu harus berpegang teguh kepada Al-Quran. Nah, bihablillah ini dimaksudkan itu Al-Quran, talinya Allah, yang dimaksud dengan Al-Quran. Jadi kita sebagai umat Islam itu harus berpegang teguh kepada Al-Quran. Nah, selain itu di dalam Al-Hadis juga Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnatan nabi. Artinya Rasulullah telah bersabda, telah aku tinggalkan dua perkara di antara kamu sekalian. Nah, jika kalian mengikutinya, kalian akan selamat, kalian tidak akan tersesat. Dua perkara itu ada yang tahu? Kitabullah. Apa kitabullah? Kitabnya Allah yaitu Al-Quran, dan sunnah Nabi yaitu hadis. Jadi jelas ya bahwa kedudukan Al-Quran itu merupakan sumber hukum yang utama dan paling utama, dan pertama di dalam agama Islam sebelum Al-Hadis. Jadi Al-Quran yang pertama, baru Al-Hadis. Ngerti ya semuanya? Kedudukan Al-Quran itu sumber hukum yang pertama dan paling utama di dalam agama Islam. Baru setelah itu Al-Hadis. Ngerti semuanya? Oke. Selanjutnya kita akan belajar tentang tujuan dan fungsi Al-Quran. Ya.
dicatat poin-poin pentingnya. Oke, coba diamati dulu. Keempat, ini merupakan apa? Apa? Ya, betul. Tujuan dan fungsi Al-Quran. Nah, di sini ada 4 tujuan dan fungsi Al-Quran. Yang pertama ada sebagai petunjuk. Yang kedua, sebagai apa kalau al-ilmu? Hukum atau sumber pokok pedoman. Yang ketiga, al-zikri sebagai peringatan. Dan yang keempat, sebagai pelajaran. Saya jelasin satu-satu. Yang pertama al-huda. Al-huda ini sebagai petunjuk. Sudah jelas ya bahwa Al-Quran itu fungsinya sebagai petunjuk bagi umat Islam, umat manusia. Nah, jikalau kita mengikuti petunjuk dari Al-Quran, maka hidup kita akan teratur, hidup kita akan lurus. Nah, misalnya gini, kalian pernah beli barang enggak? Barang yang belum dirakit sama sekali. Nah, itu kalau kita beli barang yang belum dirakit, pasti kita dikasih buku pedoman atau buku petunjuk. Nah, itu kalau kita bisa mengikuti buku petunjuk itu, maka barang itu akan tertata atau terakit dengan baik. Nah, contoh lainnya, kalian pernah sakit, kemudian pergi ke dokter lah misalnya. Di dokter kalian dikasih resep obat. Misalnya resep obat yang ini 3 kali sehari, yang ini 2 kali sehari. Nah, kalian itu kalau kalian bisa mengikuti aturan yang diperintahkan oleh dokter, minum ini 3 kali sehari, maka kalian akan sembuh. Nah, sama halnya dengan ini Al-Quran sebagai petunjuk. Al-Quran ini sebagai petunjuk hidup kita. Misalnya kita disuruh sholat, misalnya kita di dalam Al-Quran itu disuruh sholat, bagaimana kita bisa menjaga hubungan kita, baik itu hubungan baik kita dengan Allah atau hablum minallah, kemudian hubungan kita dengan manusia, hablum minannas, kemudian hubungan kita dengan alam. Nah, hubungan kita dengan Allah itu contohnya apa? Salat. Ya, salat. Jadi hubungan, cara kita menjaga hubungan kita dengan Allah itu dengan cara apa? Selain itu, ayo, puasa, mentaati peraturan yang Allah berikan. Kemudian contoh hablum minannas, Gotong royong. apa? Gotong royong. Ya, bisa saling menghargai, saling menghormati, jangan mencaci maki. Kemudian kalau hubungan kita dengan alam, Menjaga tumbuhan. ya, menjaga kelestarian alam. Nah, di dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat Al-Quran tentang alam, tentang kekuasaannya Allah yang menciptakan laut, menciptakan gunung. Nah, itu kita bisa, dari situ kita bisa bertafakur, kita mengambil hikmahnya. Kita harus menjaga alam kita. Jadi sudah jelas ya, Al-Huda sebagai petunjuk, fungsi Al-Quran sebagai petunjuk. Kemudian yang kedua, Al-Hukmu sebagai pedoman. Nah, sebagai pedoman di sini Al-Quran itu merupakan sumber pedoman hidup bagi Manusia. umat Islam, umat manusia. Nah, di sini Al-Hukmu ini, Al-Quran dikatakan Al-Hukmu karena Al-Quran memiliki banyak sekali nilai-nilai, baik itu nilai akidah, nilai akhlak, kemudian hukum-hukum ada di dalam Al-Quran. Kemudian apa lagi? Ilmu pengetahuan ada di dalam Al-Quran. Contohnya yang akidah. Contohnya yang akidah apa dalam Al-Quran? Tentang keyakinan. Kayak Ayo. malaikat. Ada di dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Tentang akidah kan itu. Katakanlah Muhammad bahwa Allah itu satu. Nah, itu tentang akidah. Kemudian kalau tentang ibadah, tentang sholat. Quran surah Al-Baqarah. Ya, coba. Nah, sholat coba. Dalam Al-Quran itu waqimus sholat wa atuz zakat. Wartawan dan berfikir. Dan ada lagi wasta'inu bis
bisa berwaspada. Minta tolonglah kalian dengan sabar dan sholat. Kemudian apa lagi? Ilmu pengetahuan, tentang ilmu pengetahuan. Al-Ra'id. Surah apa? Surah Nisa. Ya, coba bisa baca Dirogoti. tentang apa? Surah. Tentang bagian barisan. Kalau ilmu pengetahuan, misalnya itu surah Al-Alaq ayat 1. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, di situ sudah jelas kita disuruh untuk membaca, menuntut ilmu. Kemudian dalam Al-Quran juga tentang ilmu pengetahuan itu ada, jikalau kita menuntut ilmu terus menggali ilmu, kita akan diangkat derajatnya oleh Allah. Dalam surah apa? Nah ya, yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Sudah jelas ya? Kemudian Surah apa itu? yang ini, yang ketiga ada apa? Yang ketiga ada apa? Peringatan Al-Zikru dan Al-Mau'izah. Al-Mau'izah. Nah, maksudnya di sini Al-Quran itu sebagai Az-Zikru atau peringatan. Nah, kita ketahui bahwa tadi isi dalam Al-Quran itu ada apa aja? Akidah, ibadah, hukum-hukum, akhlak, ilmu pengetahuan. Nah, selain itu di dalam Al-Quran itu ada juga peringatan. Ya, ada juga kisah-kisah terdahulu, kisah-kisah nabi terdahulu dan sejarah-sejarah terdahulu. Nah, dari kisah-kisah terdahulu itulah kita bisa mengambil apa? Mengambil hikmahnya, mengambil ibrahnya untuk kita jadikan sebagai peringatan dan pelajaran. Ada yang tahu contohnya apa? Yusuf. Ya, kisah-kisah nabi itu kan bisa kita jadikan peringatan. Contohnya, Zulkifli. terus contohnya lagi Saya berbakti. apa? Ya, bisa kita jadikan pelajaran. Kisahnya Qorun kan ada di dalam Al-Quran. Nah, di mana Qorun itu memiliki banyak harta, tapi dia ditenggelamkan oleh Allah dengan hartanya karena dia sombong, tidak mau menginfakkan hartanya di jalan sabilillah. Makanya dia apa ditenggelamkan. Nah, itu bisa jadi peringatan buat kita. Kalau kita misalnya banyak rezeki nih, banyak harta, nah wajib kita infakkan ke orang yang tidak mampu, karena sebagian dari harta kita itu adalah milik orang lain. Milik orang lain. Oke, jadi sudah jelas ya. Nah, sekarang kita ulangi. Tujuan dan fungsi Al-Quran itu ada 4. yang pertama, Huda. Al-Nur. Az-Zikr. Al-Mau'izah. Al-Huda itu artinya Sebagai petunjuk. Al-Mau'izah Sebagai pendengar. sebagai pelajaran. Kemudian Az-Zikru Sebagai peringatan. Oke, sudah jelas ya? Oke, sekarang kita lanjut ke sikap orang yang memfungsikan kira-kira gimana sikap orang yang bisa memfungsikan Al-Quran di dalam kehidupannya? Sopan. Apa? Sopan. Ya, boleh. Terus? Ada lagi? Selalu mentaati peraturan. Ya, nah jadi sikap orang yang memfungsikan Al-Quran di dalam kehidupannya tentunya dia memiliki keyakinan akan Al-Quran itu sendiri. Nah, dia itu akan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, pedoman hidupnya. Di saat dia ingin melakukan sesuatu, dia sudah bisa memahami Al-Quran. Nah, yang ketiga, dia itu bisa rajin membaca Al-Quran. Tidak hanya membaca Al-Quran, tetapi bisa memahami makna, memahami isi Al-Quran itu sendiri dan juga mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Sekarang Bang, apa dari sikap orang yang memfungsikan Al-Quran? Randy coba. Ayo, kok malah tidur? Cepet. Oh, sakit ya? Terus coba ini Fahdi. Apa? Bagaimana? Yang ibu jelasin tadi? Oke. Terus? Mengetahui Ya. Ada yang cewek, ada yang tahu? Nadia mungkin siapa? Nadia?
menghafalkan terus membacanya. Oke, jadi sudah jelas ya. Oke, sekarang Nah, pen. ayo nih Tidak. tulis dari namanya. Kita ambil pulpen. Hah? Satu, 2, 3, 4. Mana tadi ya tadi? Coba ada telepon aku. Oke. Nah di situ udah ibu kasih satu kelompok, satu surah, satu ayat. Nah di mana kalian harus identifikasi, cari surah itu tuh fungsinya itu tentang apa? Fungsi Al-Quran tentang apa? Ibu sulit waktu itu. Kamu? Nadine, kamu? Kan sudah kita tulis, udah ibu tulis artinya itu. Putri izin misalnya. Ya? Putri izin. Apa artinya alumni? Agama dan negara. Iya, baiknya. Ada doa kok sulit. Ibu masih Baca dulu. Tidak. Ayo. Waktunya cuma 5 menit ya. 5 menit. Dikit kok itu 1 menit. Jawabannya. Waktu kita berhenti. Azikir. 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 Ya, zikru artinya Inna anzalna ilaika al-kitaba ya umma bayanana. Kalau bisa dijelasin maksudnya apa? Allah. Kalau tidak bisa cari kabar subur. Inna khusina. Udah ada yang bisa? Enggak. Tulis apa mari? Tulis mari. Tunjuk nih. Kalau bisa dijelasin tuh dari Peringatan. ayatnya sama artinya baru penjelasannya. Yang Yang lain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaika al-kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima araka Allah ala takulli musaidina. Ini sungguh kami dalam menulis kitab atau Al-Quran kepada Muhammad bahwa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan. Dan janganlah engkau menjadi penantang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Fungsi Al-Quran azib sebagai peringatan agar kamu tidak membela orang yang berkhianat. Oke. Jadi jelas ya di surah ini fungsi Al-Quran yaitu az-zikru sebagai peringatan. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan jelas-jelas mengenai petunjuk itu dan berbeda antara yang benar dan yang batil. Fungsi dari Al-Quran sebagai petunjuk antara yang benar dan yang salah. Yang Al-Quran menjelaskan kita disuruh untuk melakukan hal yang benar dan tidak melakukan hal yang salah. Oke, jadi jelasnya di sini fungsi Al-Quran itu Al-Huda sebagai petunjuk. Oke, makasih. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Kelompok 3. Selanjutnya kelompok Hai manusia, sesungguhnya adalah datang kepada pelajaran dari Tuhan dan menyukai penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Fungsi Al-Quran
al-mu'aqidah sebagai pelajaran agar kamu mengetahui penyembuh bagi penyakit di dalam badan. Oke, jadi sudah jelas ya di situ bahwa Al-Quran fungsinya sebagai pelajaran soal fungsi. Selanjutnya lakukan. Ya, dengerin. Kitabu unzila ilaika fala artinya inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad karenanya akan engkau memberi peringatan dan dengan kitab ini menjadi pelajaran bagi orang yang beriman. Jelaskan fungsi Al-Quran sebagaimana dinyatakan dalam ayat yang atas. Fungsi Al-Quran sebagai azim peringatan agar umat manusia tidak semena-mena dalam melakukan sesuatu, contohnya berzina, mencuri dan lain-lainnya, seperti ayat yang ada di dalam Al-Quran, wala taqrabu zina innahu kana fahisatan sabila, janganlah engkau mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang Untuk mengevaluasi apakah kalian sudah mengerti pembelajaran yang kakak sampaikan tadi, coba siapa yang mau jawab bagaimana kedudukan Al-Quran di dalam Islam? Katakan. Bagaimana kedudukan Al-Quran di dalam Islam? sebagai sumber hukum, Ya. Sebagai sumber hakim. dan Sebagai sumber hukumnya. yang Al-Quran dan yang kedua Al-Hadis. Oke, jadi Al-Quran itu memiliki kedudukan sebagai sumber hukum yang pertama dan paling utama sebelum hadis. Kemudian siapa yang bisa sebutin fungsi dan tujuan Al-Quran? Agar kita Angkat tangan. Sebagai petunjuk. Ya, terus sebagai peringatan dan pelajaran.